Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tian Zahran Razak dari kelas 10 Elin 2. Saya akan mempresentasikan apa saja yang sudah dipelajari selama pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akan merangkum 2 dari 4 bab yang sudah dipelajari. Bab pertama yaitu tentang pemakaian huruf. Jadi pemakaian huruf dibagi menjadi 3, yaitu huruf kapital, huruf tebal, dan huruf miring. Huruf kapital sendiri banyak sekali penggunaannya. Kalau disebut satu-satu ada totalnya 15. Oke. Yang pertama itu untuk unsur pertama suatu kalimat. Yang kedua itu untuk petikan langsung. Ketiga itu ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan seperti yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, dan yang lain-lain. 4. Nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang seperti Nabi Ibrahim dan yang lain-lain. Yang kelima, nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai untuk menggantikan nama orang tertentu. Yang keenam, huruf pertama unsur-unsur nama orang. Yang ketujuh, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kedelapan, nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa bersejarah. Yang kesembilan, huruf pertama nama geografi tapi bukan nama jenis. Yang 10, unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi kecuali kata konjungsi. 11, huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata hubung untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Yang ke-12, untuk singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Yang ke-13, penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, dan paman yang dipakai untuk dalam penyapaan dan pengacuan. Ke-14, huruf kapital tidak dipakai untuk huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan. Yang ke-15, huruf pertama kata ganti Anda. Oke, itu untuk huruf kapital. Untuk huruf miringnya sendiri ada 1. Untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Kedua, untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata. 3. Untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali telah disesuaikan ejaannya. Yang ketiga itu huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Yang kedua, huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring. Yang ketiga, huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan tema dan subtema. Keempat, dalam tulisan tangan atau ketika manual, huruf atau kata yang akan dicetak dengan huruf tebal diberi garis bawah ganda. Oke, itu untuk bab satunya tadi, untuk pemilihan pemakaian huruf. Yang bab kedua yaitu tentang tanda baca. Tanda baca di sini ada banyak, ada 6 kalau tidak salah. Yang pertama itu tanda baca titik. 1. Dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Yang kedua, dipakai pada akhiran singkatan nama orang. Yang ketiga, dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Yang keempat, dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah umum. Kelima, dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Selanjutnya dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik menunjukkan jangka waktu. Selanjutnya tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri huruf-huruf awal kata atau suku kata. Singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Akhir judul yang merupakan kepala karangan atau ilustrasi. Selanjutnya tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Selanjutnya tanda baca selanjutnya adalah tanda baca koma. Tanda baca koma untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi, melainkan, atau melainkan. Selanjutnya dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pembicaraan atau pembilangan untuk memisahkan
Selanjutnya, untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Selanjutnya, dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi pada awal kalimat termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Selanjutnya, dipakai di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Selanjutnya, untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Selanjutnya, dipakai di antara nama alamat, bagian-bagian alamat, tempat tinggal, nama tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Selanjutnya, dipakai untuk menceritakan bagian nama yang dibalik susunan dalam daftar pustaka. Selanjutnya, dipakai di antara tempat penerbitan, nama penerbit, dan tahun penerbit. Dan selanjutnya, dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutkan untuk membedakan dari singkatan nama keluarga atau marga. Selanjutnya, dipakai di muka angka persepuluhan di antara rupiah dan sen dalam bilangan. Dipakai untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi. Lihat juga pemakaian tanda pemisah. Selanjutnya, yaitu tanda baca, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Selanjutnya, menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian garis. Selanjutnya, menyambung unsur-unsur kata ulang dan dipakai dalam huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Selanjutnya, dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Selanjutnya, dipakai untuk merangkaikan dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an, dan disingkatkan dan singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata. Dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Selanjutnya, dipakai untuk merangkaikan dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an, dan singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata. Selanjutnya, dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Selanjutnya ada yang namanya tanda pisah. Nah, tanda pisah ini digunakan untuk membatasi penyisipan kata kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Selanjutnya, menegaskan adanya oposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Selanjutnya, digunakan sebagai pengganti sampai dengan ke atau sampai. Yang selanjutnya adalah tanda baca, tanda tanya. Nah, ini udah sering banget nih. Tanda tanya ini dipakai pada akhir kalimat tanya dan menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Penulisan diapit tanda kurung. Selanjutnya ada tanda seru yang digunakan sesudah ungkapan dan pernyataan yang merupakan suatu atau perintah yang menggambarkan kesungguhan atau ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat. Nah, itu tadi sudah dibacakan rangkuman 2 bab dari 4 bab yang sudah dipelajari selama semester 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.